Dengar Bapak Ibu, kedalaman menentukan kestabilan. Anda mau stabil dalam hidup, makin dalam di dalam Tuhan. Itu bikin kita stabil. Supaya kita kuat, supaya kita bisa teguh berdiri di tengah-tengah goncangan. Saudara, fondasi kita bagaimana? Kalau fondasi kita tidak kuat, Roma itu pasti roboh. Menerima dia, itu ciri Kristen sejati. Dan yang kedua, tetap di dalam dia. Tapi bagaimana supaya kita tetap di dalam dia? Langkah apa yang perlu diambil supaya kita tetap di dalam dia? Ya, karena tentu masih ada ayat 7, jadi kita harus bahas. Untuk bisa tetap di dalam dia, maka perlu bagi kita untuk memperhatikan hal-hal ini, saudara. Yaitu berakar di dalam dia di ayat 7a. Hendaklah kamu berakar di dalam dia, dibangun di atas dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Oke, yang Tuhan mau menerima dia, tetap di dalam dia. Tapi untuk tetap di dalam dia, di tengah-tengah pergumulan yang sulit, tantangan hidup bagaimana bisa? Anda perlu lihat di ayat 7 yang menjadi langkah-langkah penting bagi kita untuk kuat. Yang pertama, saudara, dikatakan di situ, hendaklah kamu berakar di dalam dia. Di sini, saudara, Paulus menggunakan metafora pertanian, saudara. Hendaklah kamu berakar di dalam dia. Ini gambaran pohon yang bertumbuh, yang akarnya kuat, masuk ke dalam, saudara. Akar ini penting, akar ini bicara tentang kekuatan, saudara. Akar ini berbicara tentang kekuatan supaya kita tidak goyah, saudara. Semakin pohon itu tinggi, saudara, semakin pohon itu tinggi, semakin keras juga angin yang melanda pohon itu. Tapi kalau pohon itu akarnya kuat masuk ke dalam, saudara, itu akan tetap membuat pohon itu berdiri, Bapak Ibu, saudara. Untuk kita tetap di dalam dia dan tidak tergoyahkan, kita harus makin dalam di dalam Tuhan, tidak bisa tidak. Dengar Bapak Ibu, kedalaman menentukan kestabilan. Anda mau stabil dalam hidup, makin dalam di dalam Tuhan, itu bikin kita stabil. Hendaklah kamu berakar di dalam dia. Paulus menggunakan metafora pertanian. Bapak Ibu saudara diberkati. Ini penting, sebuah tanaman atau pohon yang baik harus memiliki akar yang kuat agar dapat bertahan dari goncangan angin yang keras. Semakin tinggi sebuah pohon, semakin keras angin yang menerpanya. Dan yang menentukan pohon itu kuat berdiri adalah akar, saudara. Meskipun akar seringkali tidak terlihat. Akar seringkali tidak terlihat, saudara. Tidak terlihat, dia di dalam. Orang seringkali fokus pada buah, saudara. Yang menentukan itu akar. Amin Bapak Ibu. Makanya kalau kita lihat orang, dia sukses sih, luar biasa. Banyak yang bilang di saya ya, mereka lihat Bapak Gembala, Bapak Gembala pakai Fortuner, Bapak Gembala sukses, suka ya. Iya, kamu lihat tuh di permukaan. Kamu tidak lihat proses tuh, dia pelayanan awal tuh bagaimana, kamu tidak lihat. Karena memang yang namanya akar tidak terlihat. Hanya buah, dahan-dahan yang terlihat. Akar tidak terlihat. Nah yang tidak terlihat ini yang harus menjadi fokus kita. Amin. Makin dalam di dalam Tuhan, tertanam di dalam Tuhan. Karena kedalaman menentukan kestabilan. Bagaimana supaya kita tetap teguh di dalam dia, tetap di dalam dia, tidak berguncang meskipun ada tantangan sana sini. Berakar di dalam dia. Lalu yang kedua dia bilang di sini saudara adalah dibangun di atas dia. Kali ini saudara Paulus menggunakan metafora dari konstruksi, saudara. Paulus menggunakan metafora dari konstruksi. Sebuah gedung atau rumah yang dibangun, Bapak Ibu Saudara, sebuah gedung atau rumah yang dibangun, Saudara, fokus utama atau fokus awalnya bukan tentang perabot-perabotnya, bukan tentang catnya bagaimana, itu nanti saudara. Yang awal yang harus dipikirkan saudara dalam hal bangun satu rumah atau gedung, fondasinya itu bagaimana, itu yang dipikirkan pertama kali. Untuk apa saudara perabot mahal, beli di Informa, sebegitu kredit lah, ya toh. Kredit di Informa, barang-barang bagus, tapi rumah atau gedung fondasinya tidak kuat, percuma. Pikir dulu fondasinya, itu Bapak Ibu Saudara. Supaya kita kuat, supaya kita bisa teguh berdiri di tengah-tengah goncangan, saudara, fondasi kita bagaimana? Kalau fondasi kita tidak kuat, Roma itu pasti roboh. Perhatikan fondasi, saudara. Makanya saya bandingkan dengan Lukas pasal yang ke-6, ayat 47 sampai ayat 49.
Lukas 6 ayat 47 sampai ayat 49. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ayat 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun, saudara-saudara. Amin. Ini penting bagi kita, saudara-saudara, untuk kita paham. Kita harus berakar, kita harus dibangun di atas dia. Tentu, saudara-saudara, untuk kita berakar, untuk kita kuat, harus di dalam firman. Kalau tidak bisa. Selain hubungan pribadi doa kita dengan Tuhan, firman Tuhan menjadi pegangan kita. Dasar kehidupan kita, tidak ada yang lain. Itu yang bikin kita kuat. Kembali di ayat 47 tadi, tetap di ayat 48 kakak. Ia sama... kembali lagi 47, saya bikin media agak capek. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Fondasinya harus benar, saudara. Fondasi hidup kita harus pada firman. Amin. Bukan pada mujizat. Setan juga bisa bikin mujizat, Bapak Ibu. Dia bisa menyambar jadi malaikat terang, setan. Jadi saudara, dasar iman itu bukan pada mujizat. Pokoknya itu gereja harus ada mujizat. Kalau tidak ada mujizat kami hilang. Lu datang sini dengar firman dulu. Kalau kamu sudah paham firman, kamu tahu tidak semua mujizat yang terjadi itu dari Tuhan. Ada mujizat-mujizat dari setan. Mujizat yang dari Tuhan, saudara, akan membawa kamu untuk kenal dia. Karena mujizat itu hanya jembatan, bukan tujuan. Amin Bapak Ibu. Hanya jembatan untuk saudara sampai di sini. Kamu kenal Tuhan, bukan tujuan. Makanya firman Tuhan itu penting, Bapak Ibu Saudara. Amin. Makanya Bapak Gembala selalu bilang, baca firman. Iya, karena itu yang bikin kita kuat di dalam kehidupan ini, Saudara. Ayat 49. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas batu, di atas tanah tanpa dasar. Itu pasti hancur. Datang angin kecil hancur. Bukankah itu yang kita alami dalam hidup kita waktu tidak ada Yesus? Waktu fondasi kita tidak benar. Waktu kita tidak berakar di dalam Yesus. Bukankah itu yang terjadi? Tantangan baru datang sedikit. Bukankah kita sudah marah-marah, sudah marah istri, marah suami, marah anak-anak, marah keluarga besar. Itu masalah baru kecil, saudara. Karena tidak ada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, sudah pasti tidak ada damai. Waktu malaikat sampaikan kepada para gembala, hari ini kamu akan mendengar kesukaan besar, ya, sukacita besar, karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Tanpa juru selamat, tanpa sang bayi Natal itu, saudara, Yesus Kristus, tidak mungkin ada damai sejahtera dalam hidup kita. Kalau tidak ada damai, sudah pasti kita ribut di dalam rumah tangga. Ini sedikit, tak salah sedikit ribut, tak salah sedikit ribut. Tapi kalau ada damai itu enak. Makanya Filipi 4 ayat yang ke-7 bilang, orang yang ada damai itu yang menguasai hati, saudara. Yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus, Bapak Ibu. Ini hal yang menarik untuk kita perhatikan bersama-sama, ya. Lalu di bagian yang ketiga, konfirmasi jelas, saudara. Kalau kita sudah berakar di dalam Tuhan, dibangun di atas Dia, maka hasilnya kita bisa lihat di ayat yang yang ketiga, ayat 7C, ayat 7C dibilang begini. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Nah ini, kita harus bertambah teguh dalam iman. Tidak bisa tidak. Apa yang kita pelajari, firman Tuhan yang telah disampaikan, berdiri teguh di situ. Jangan goncang, kuat saudara. Tidak boleh diombang-ambingkan dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Tidak boleh saudara. Ya, ada orang bertanya di saya, Pak, Yesus itu bukan Tuhan. Lalu saya bilang, bagaimana kamu bilang Yesus bukan Tuhan? Coba baca di Yohanes. Yesus sendiri mengatakan, saya diutus oleh Bapa. Orang-orang yang menyerang iman Kristen, saudara-saudara, mereka akan mengatakan begini, ya, kalau Yesus diutus itu berarti Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus sendiri mengatakan dia diutus, berarti dia bukan Tuhan. Tuhan kau diutus. Bagaimana cara menjawab itu? Mudah, saudara-saudara. Itu sedang berbicara, ya, tentang fungsi, bukan berbicara tentang hakikat. Kalau saudara mau patahkan orang tanya begitu gampang, saudara tinggal bilang itu bicara tentang fungsi, bukan bicara tentang hakikat. Kalau bicara tentang hakikat, dia Allah.
Kalau bicara tentang fungsi benar, Yesus diutus. Karena yang datang ke dalam dunia menyelamatkan manusia itu pribadi yang kedua, Yesus. Bukan Bapa, bukan Roh Kudus. Yesus, saudara-saudara. Jadi memang dia diutus. Kalau bicara tentang itu bicara tentang fungsi. Kalau hakikat dia tetap Allah. Mudah kok, saudara-saudara. Kita harus belajar supaya kita paham di dalam kehidupan kita. Setiap kita di sini saya lihat masing-masing mungkin ya di tempat kerja kita kan jabatan kita masing-masing. Jabatan kita kan masing-masing di kantor beda-beda. Ada yang pimpinan, ada yang bawahan biasa sajalah. Secara jabatan kita beda-beda. Tapi secara hakikat kita tidak berubah. Hakikat apa maksudnya? Manusia. Kita semua manusia. Amin Bapak Ibu. Secara hakikat sama saudara. Secara fungsi atau jabatan mungkin beda. Seperti di gereja ini. Saya pun fungsi mungkin sedikit lebih tinggi dari Bapak Ibu. Karena saya di sini selain sekretariat. Ya, sekretariat saya sendiri. Lalu saya juga pendeta. Secara jabatan fungsi lebih tinggi. Tapi secara hakikat kita tetap sama. Yesus diutus itu bukan berarti dia bukan Allah. Itu bukan berarti dia lebih rendah dari Bapa. Bukan. Secara hakikat dia Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi tidak usah kita bingung tentang hal itu Bapak Ibu. Tetap kuat dalam pengajaran yang benar. Dan bagian yang keempat saudara. Kalau kita sudah hidup berakar di dalam dia. Lalu dibangun di atas dia, saudara, lalu iman kita makin bertumbuh dalam pengajaran yang benar. Hasilnya tuh yang di bagian terakhir itu, saudara. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ciri Kristen sejati mesti tahu bersyukur, tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak, saudara. Harus tahu bersyukur. Kita hidup di tantangan zaman yang makin berat. Dan kalau kita tidak tahu bersyukur, repot, saudara. Kita akan salahkan semua orang. Bahkan Tuhan pun kita salahkan. Padahal Tuhan tidak pernah salah. Kita yang salah. Tuhan tidak pernah salah. Tapi karena tidak tahu bersyukur, tidak tahu diri. Kadang-kadang kita lupa, saudara. Tuhan suka kasih jabatan, pangkat, keuangan makin baik. Keluarga yang bahagia. Tapi ada banyak orang yang lupa Tuhan. Bertobat sudah. Ya, bahkan hidupnya lebih banyak pengeluhan dan pengeluhan. Stop, mulailah bersyukur karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir saudara saya tutup dengan ini. Dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ya, di situ ada kalimat yang menarik, ya, dibangun di atas dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Di dalam dia dan dibangun di atas dia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Gaya hidup Kristen sejati, ya, adalah mereka yang tetap di dalam dia. Karena di luar Yesus dia tidak bisa apa-apa. Saya suka ini kalimat. Hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Di dalam dia, dibangun di atas dia. Itu menunjukkan bahwa tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa. Kita tidak bisa tanpa Yesus. Tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa dan tidak akan menjadi siapa-siapa kalau tanpa Yesus. Amin Bapak Ibu. Jadi kita butuh Yesus di dalam kehidupan kita. Gaya hidup Kristen sejati adalah mereka yang menerima adalah mereka yang tetap di dalam dia, tidak goyah apapun tantangannya. Dan itu hanya mungkin jika kita di dalam dia. Sebab di luar dia, di luar Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita bangkit berdiri, Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama bagian ini. 1, 2, dan 3. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin Bapak Ibu. Saudara mau rahasianya untuk tetap kuat dalam Tuhan. Tidak boleh tinggalkan Tuhan, tetap di dalam Tuhan. Sekali lagi kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.